Pemirsa, belakangan ini tabung whipping atau gas tertawa menuai sorotan publik setelah dikaitkan dengan kematian seorang selebgram. Di balik tren dari media sosial, gas tertawa ternyata menyimpan bahaya besar yang bisa membahayakan nyawa akibat penyalahgunaannya. Tapi apa sebenarnya whipping dan apa kegunaannya? Mari kita masuk ke pembahasan mendalam pemirsa dengan sejumlah grafis yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita mulai dulu mengenal apa sebenarnya whipping. Jadi kalau kita mendengar kata whipping, sebetulnya itu merujuk pada sebuah brand atau merek. Ini merupakan produk tabung yang berisi gas nitrous oxide. Dalam dunia profesional, terkhusus misalnya dunia kuliner dan medis pemirsa. Kalau di dunia kuliner, gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai agen pengembang atau propelan untuk membuat krim kocok atau whipped cream yang memiliki tekstur yang lebih kental dan juga lebih sempurna atau tidak lagi cair, lebih padat begitu. Nah, kalau kemudian dalam dunia medis, biasanya nitrous oxide ini sudah digunakan sejak lama sebetulnya pemirsa sebagai obat bius atau anestesi, juga penghilang rasa sakit atau analgesik ringan. Biasanya untuk jenis gas ini digunakan misalnya kalau Anda memerlukan tindakan di dokter gigi atau pada proses persalinan untuk bisa membantu pasien tetap tenang. Dan pada dasarnya pemirsa, gas ini adalah sebetulnya zat yang bermanfaat kalau digunakan sesuai dengan peruntukannya dan oleh para ahli. Nah, kalau kemudian kita melihat tren ataupun penyalahgunaan yang muncul belakangan ini pemirsa, masalahnya adalah ketika ada pergeseran fungsi atau penyalahgunaan. Kita lihat trennya ini sebetulnya sempat muncul pemirsa di tahun 2024 lalu atau biasa disebut juga dengan whippets. Tabung yang seharusnya untuk kebutuhan membuat whipped cream tadi justru disalahgunakan secara masif sebagai alat inhalan rekreasional atau untuk bersenang-senang. Nah, cara menggunakannya ini adalah dengan menghirup gas tersebut secara langsung. Mengapa kemudian ada orang yang melakukannya? Karena gas ini sebetulnya bisa memberikan efek ataupun sensasi tenang atau sensasi mabuk sesaat dalam waktu singkat saja. Inilah alasan mengapa nitrous oxide dijuluki juga sebagai gas tertawa. Efeknya bukan kemudian membuat atau menggelitik hingga tertawa pemirsa, tapi karena bisa memberikan ketenangan atau sensasi mabuk sesaat. Tren ini tentunya sangat berbahaya karena seringkali dianggap sebagai tren yang keren padahal tidak menyadari dampak dari jangka panjang dan juga risikonya yang bisa menyebabkan kematian. Nah, mari kita lihat kalau dari sisi aturan, terutama di Indonesia, sebetulnya bagaimana terkait dengan peredaran produk-produk yang mengandung gas nitrous oxide. Nah, kalau berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, status nitrous oxide di Indonesia adalah legal, namun dengan catatan sangat terbatas. BPOM menegaskan bahwa gas ini hanya diizinkan untuk keperluan khusus seperti yang tadi kita sudah singgung pemirsa, yaitu untuk kebutuhan industri makanan dan juga untuk kebutuhan medis yang penggunaannya harus di bawah pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan profesional. Nah, ada satu poin penting yang juga perlu kita highlight bersama di sini pemirsa adalah tujuan rekreasional atau penggunaan nitrous oxide untuk mabuk sama sekali tidak masuk dalam izin penggunaan nitrous oxide di Indonesia. Artinya siapapun yang menjual atau menggunakannya untuk tujuan di luar industri makanan dan medis tadi tentu ini sudah melanggar ketentuan dari legalitas nitrous oxide. Dan banyak juga orang yang bertanya pemirsa, apakah kalau kemudian bisa menyebabkan sensasi mabuk, ini artinya nitrous oxide termasuk dalam narkoba? Nah, kalau menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, saat ini gas tertawa atau nitrous oxide memang belum masuk dalam klasifikasi narkotika, psikotropika ataupun zat yang bisa berpotensi menimbulkan ketergantungan atau biasa disingkat juga dengan nafza. Ini belum masuk dalam undang-undang ataupun peraturan turunannya. Namun jangan salah sangka dulu pemirsa, karena meskipun secara hukum nitrous oxide belum tertulis sebagai narkoba, zat ini sebetulnya memiliki potensi tinggi bisa menimbulkan ketergantungan. Setidaknya hal ini berdasarkan sebuah survei yaitu Global Drug Survey di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa N2O atau nitrous oxide ini menempati urutan ke-10 sebagai zat rekreasi yang paling populer di dunia atau memberikan efek itu tadi tenang dan juga mabuk sesaat. Posisinya berada di bawah zat-zat berbahaya lain seperti ganja, kokain, amfetamin, ketamin dan juga zat-zat lainnya. Ini tentu menunjukkan bahwa ancamannya itu tetap nyata dan juga bahkan sudah menjadi fenomena global.
Kita lihat pernyataan dari Kepala BNN RI berikut ini pemirsa, yaitu Suyudi Aryoseto yang memberikan peringatan keras terkait dengan hal ini. Suyudi menyatakan bahwa di banyak negara aturan terkait nitrous oxide ini sudah semakin diperketat. Bahkan gas ini bisa langsung dikategorikan sebagai zat terlarang jika terbukti digunakan untuk rekreasi. Ia juga menambahkan bahwa modus penyalahgunaan saat ini sangat terang-terangan bahkan juga menyasar kalangan tertentu di mana tabung-tabung kecil berisi nitrous oxide yang seharusnya adalah dispenser atau tabung untuk whipped cream tadi kini dijual dengan target pasar remaja atau individu yang hanya ingin mencari efek mabuk. Ini adalah tantangan besar tentunya bagi kita untuk bisa melindungi generasi muda. Dan bagian yang paling krusial yang harus kita ketahui bersama pemirsa adalah dampaknya bagi kesehatan dan juga risiko serius. Salah satu dampak yang paling berbahaya adalah hipoksia atau kondisi di mana tubuh bisa kekurangan oksigen atau suplai oksigen ke otak dan organ lainnya. Ini menurun secara drastis kalau kemudian terpapar gas nitrous oxide ini secara berlebihan. Dalam kondisi berat, hipoksia berisiko menyebabkan hilangnya kesadaran, kerusakan organ hingga henti nafas atau kematian. Paparan dari gas nitrous oxide secara berulang dan berlebihan ini juga bisa berisiko menyebabkan gangguan neurologis atau sistem saraf. Gas ini dapat menginaktivasi vitamin B12, pemirsa, salah satu nutrisi yang sebetulnya sangat penting bagi sistem saraf manusia. Kekurangan B12 ini berisiko bisa mengganggu keseimbangan, menyebabkan kelemahan otot hingga kerusakan sumsum tulang belakang. Bahkan kalau kita mengutip dari fenomena global tadi, ada kasus kematian di luar negeri juga pemirsa yang bahkan dihubungkan dengan penyalahgunaan nitrous oxide. Misalnya di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2024 lalu, ada seorang perempuan berusia 29 tahun bernama Margaret Caldwell. Ia tewas setelah diketahui menghirup gas serupa dengan merek Galaxy Gas. Pihak keluarganya ini kemudian melakukan tuntutan kepada pihak pengadilan setempat untuk bisa mengetahui secara pasti apakah memang ada penyalahgunaan ataupun salah sasaran dari brand tersebut. Nah pemirsa, tren ataupun penyalahgunaan dari whipping atau gas tertawa ini tentu bisa menjadi pengingat bagi kita semua terlepas dari kasus yang saat ini memang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Tidak semua hal yang viral itu aman. Sensasi terbang, ngefly atau mabuk yang hanya berlangsung sesaat sama sekali tidak sebanding dengan kerusakan organ yang bisa terjadi seumur hidup. Kita perlu lebih kritis dalam melihat tren di media sosial dan pastikan Anda, keluarga, teman-teman di sekitar Anda memahami bahaya ini dan jangan biarkan keinginan untuk mencoba hal baru justru menghancurkan masa depan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.